I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. One eternity. Selamat pagi semuanya. Aduh, mukanya udah pada berkeringat ya. Baik, sebelum kita masuk dalam pelajaran, Bapak ada satu yel-yel buat kita semua, biar semuanya makin semangat. Ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Apakah semuanya sudah bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang udah mulai semangat kan? Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut iman dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai memelihara lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam laut, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan dibedakan menjadi 2. Anak-anak semua, apakah ada yang tahu lingkungan apa-apa saja? Nah, lingkungan itu ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang sehat itu bagaimana? Lingkungan yang kawasannya bersih, yang terhindar dari berbagai pencemaran. Lingkungan sehat dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuat mereka terhindar dari risiko berpenyakit dan risiko cedera. Contohnya apa saja? Contohnya seperti udara yang bersih dan segar, lingkungan yang rapi dan bersih serta aman, dan masih banyak lagi lainnya. Terus lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa? Lingkungan yang tidak sehat merujuk pada kondisi lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, kesehatan diri kita masing-masing. Terus lingkungan ini dapat memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi seperti polusi udara, polusi air, serta sanitasi yang buruk atau kurangnya fasilitas yang memadai, seperti akses yang terbatas terhadap air bersih yang buruk dan fasilitas yang buruk. Terus lingkungan yang terpapar zat kimia berbahaya dan bencana alam. Nah, dari 2 lingkungan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan pada anak-anak semua? Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Anak-anak semua ada yang tahu apa akibat jika kita tidak memelihara lingkungan? Apakah ada yang tahu? Baik. Jika kita tidak memelihara lingkungan, dapat memiliki berbagai konsekuensi yang merugikan bagi kita sendiri, hewan, dan ekosistem secara keseluruhan. Adapun akibat dari jika kita tidak memelihara lingkungan, yang pertama yaitu kerusakan ekosistem. Yang tidak dapat memelihara lingkungan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang alami, termasuk hutan, sungai, dan lautan. Penggundulan hutan yang tidak terkendali, pencemaran air, dan degradasi lahan. Contohnya
Contoh dampak negatif yang dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. Selanjutnya yang kedua itu kehilangan keanekaragaman hayati. Ketika habitat alami hancur ataupun tercemar, banyak spesies tanaman dan hewan dapat punah. Kehilangan keanekaragaman hayati ini berdampak sekali bagi kerugian ekologi, ekonomi, dan kehidupan kita sendiri. Terus pencemaran lingkungan. Tidak dapat memelihara lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara. Akibatnya emisi gas buang industri dan kendaraan dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit pernapasan, dan perubahan iklim. Pencemaran air oleh limbah industri dan domestik dapat mengkontaminasi sumber air bersih dan mengancam kesehatan manusia serta kehidupan yang akuatik. Terus pencemaran tanah oleh limbah toksik juga dapat merusak kualitas pertanian dan ekosistem alami. Yang keempat, perubahan iklim. Tidak memelihara lingkungan berkontribusi pada perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi meningkatkan konsentrasi gas di atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, sehingga bisa banjir ataupun tsunami, dan dampak serius pada kehidupan manusia dan ekosistem. Yang kelima itu, kita pasti akan krisis air. Nah, dalam beberapa wilayah, ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat menyebabkan krisis air. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya air, deforestasi, dan polusi dapat mengurangi ketersediaan air bersih dan memperburuk kualitas air. Krisis air dapat mengancam kesehatan kita dan pertanian, dan juga berkelanjutannya ekosistem. Yang keenam itu gangguan kesehatan pada manusia. Kita pasti akan tidak sehat apabila gangguan kesehatan kita terganggu. Terus tidak memelihara lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia. Pencemaran udara dan air dapat menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit kulit, keracunan, dan masalah kesehatan. Apalagi anak-anak semua ini suka jajan di luar, terus jajanannya itu tidak higienis, itu bisa menimbulkan penyakit. Terus hilangnya habitat alami dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit zoonosis, di mana penyakit menyebar dari hewan bisa ke kita. Contohnya saja apabila kayak rabies, anak-anak semua jangan sesekali bermain bersama anjing ya. Itu pesan dari Bapak. Terus dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan, penting bagi kita untuk melihara lingkungan dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Nah, dari akibat-akibat jika kita tidak memelihara lingkungan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Cara memelihara lingkungan. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kita memelihara lingkungan? Ya, betul sekali. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Bisa juga menanam tanaman, bagus. Nah, langsung saja cara memelihara lingkungan. Untuk memelihara lingkungan yang sehat berikut adalah seperti mendaur ulang kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Ini dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan produk yang ramah lingkungan.
Terus menghemat energi, yang dengan menggunakan sumber daya energi secara efisien dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Terus menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED dan mempertimbangkan untuk menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya. Terus yang ketiga itu kita perlu menghemat air untuk mengurangi penggunaan air dengan perbaiki keran yang bocor, mengumpulkan air hujan untuk keperluan irigasi, dan menggunakan alat-alat hemat air seperti shower dan toilet yang efisien. Mungkin ada anak-anak semua yang ada kayak shower di rumah. Terus yang selanjutnya mendorong transportasi berkelanjutan, menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Mungkin di sini masih ada yang pakai berkendara ke motor tadi pas mau berangkat sekolah. Siapa-siapa saja Bapak ingin melihatnya? Bagus. Jadi kalau bermotornya tuh kayak ada asap-asapnya tuh, nanti tegurnya orang tuanya biar ganti oli gitu, biar tidak ada asap. Terus yang kelima itu melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, melibatkan diri dalam kegiatan konservasi seperti kita perlu menanam pohon, memelihara tanaman, atau mendukung program pelindungan lingkungan dan spesies terancamnya punah. Besok Bapak minta anak-anak semua bawa tanaman ya, biar lingkungan di sekitar kita itu jadi indah, bersih, dan cantik. Oke? Untuk tanamannya terserah mau bawa bunga ataupun tanaman buah-buahan, serah saja. Besok pagi kita akan bertanam sama-sama, oke? Baik, sekian materi hari ini, pelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sekali lagi untuk materi kita hari ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, mari kita nyanyikan yel-yel yang tadi sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore, tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum kita pulang rumah kita masing-masing, mari kita berdoa semoga kita selamat di jalan. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, materi pelajaran kita hari ini selesai. Pulangnya hati-hati, jangan jalan ke tengah jalan. Penjalan di pinggir ya, jalan kaki. Yang belum dijemput orang tuanya, ditunggu sebentar, mungkin masih di jalan. Oke, silahkan meninggalkan kelas. Kita pulang.